Starling adalah sebutan yang familiar untuk pedagang kopi keliling. Profesi ini seringkali kita temui, khususnya di daerah Jakarta. Dan saat ini, tim telusur sedang berada di kawasan Jakarta Pusat, lebih tepatnya di Taman Lawang. Dan saat ini, tim telusur sudah berhasil menemukan seorang narasumber yang berprofesi sebagai penjual kopi keliling. Mulai berjualan dari sore hari, bahkan hingga pagi menjelang. Bang Tono, pria yang kerap disapa oleh teman-temannya, akan menceritakan pengalaman-pengalaman mistisnya yang dialami oleh Bang Tono pada saat dia berjualan di malam hari. Dan sekarang, kita saksikan kisah lengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar gimana, sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Sehat, Kang, ya? Ya, Kang, boleh diperkenalkan dirinya dulu nggak, Kang? Oh, nama saya Tono. Saya berasal dari Tasik. Kang Tono? Ya. Kang Tono tuh udah berapa lama dagang kopi keliling kayak gini, Kang? Saya ke Jakarta mulai dari tahun 2009. Mungkin 13 tahun, tapi nggak sepenuhnya di Jakarta. Saya sempat juga usaha di kampung gitu. Dagang juga. Dagang kopi. Oh, masih tapi profesi yang sama? Iya, masih di perkotaannya lah gitu. Oke. Jauh juga dari rumah. Di Tasik ya, Kang, ya? Iya, di Tasik. Di Tasik dagang kopi udah berapa tahun? Kurang lebih setahun lah. Ada setahun. Berarti lamanya di Jakarta ya, Kang? Lama di Jakarta. Awal Kang Tono bisa sampai Jakarta nih, itu gimana ceritanya, Kang? Jadi kan dulu saya masih kecil tuh, seumuran saya masih susah pekerjaan. Jalan satu-satunya ada temen ngajakin buat dagang kopi di Jakarta. Saya ikut nyoba kan. Akhirnya omset di Tasik sama di Jakarta, mendingan di Jakarta. Saya lanjut di sini dagang gitu. Berarti akan diajak sama teman ke Jakarta nih. Iya. Tinggal di mana, Kang, di Jakarta, Kang? Dulu pertama masih di Gang Edi, tapi sempat pindah ke Tenggulun. Di daerah mana tuh? Jakarta mana tuh? Masih Tenggulun masih Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ya? Iya. Kalau Kang Tono ini jualan kopi, itu dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Semenjak nikah mah jadi jualan siang. Kalau dulu mah pas pertama kesini sampai ada mungkin 6 tahun 7 tahunan lah. Dagangnya malam. Keluar jam 5, pulang subuh. Kadang habis subuh tuh udah siangan. Berarti memang Starling ini ya, Kang? Starling sebutannya, Kang, ya? Iya. Itu Akang mulai dari jam 5 sampai pagi lagi ya, Kang, ya? Iya. Jadi nggak tahu di rumah malam kayak apa gitu. Iya. Keseringan di luar ya, Kang, ya? Iya. Kalau dagangan nih, Kang, punya sendiri apa punya orang lain nih, Kang? Sekarang ikut orang lagi. Kalau kemarin-kemarin sempat modal sendiri sih. Ada 4 tahun. Pas semenjak corona itu, gara-gara pandemi, jadi ikut orang lagi. Karena kontrakan makin naik, makin mahal kan. Ikut orang lagi. Nah, kalau untuk sistemnya nih, Kang, bagi hasilnya gimana, Kang? Sistem belanja. Sistem belanja? Iya. Sehari nih, Kang, biasanya Kang kalau keliling bisa habis berapa gelas? Paling kalau lagi rame nih ya, 150, 100. Tapi kalau lagi sepi bisa di bawah itu. Bisa di bawah 50 gitu. Kalau lagi sepi. Pernah? Paling sepi banget tuh Akang pulang nggak bawa uang sama sekali, pernah nggak? Pokoknya pas pandemi udah mulai pulih tuh, malah sering. Iya dapat sedikit kan, minimal buat belanja. Apalagi kalau rokok habis gitu. Modalnya lebih gede. Biasanya sehari nih Akang bisa bawa pulang berapa duit, Kang? Rata-rata sih 100. Kalau saya mah kan sekarang udah anak 2 ya. Dimatiin aja 100. Masalah modal kurang lebihnya. Ntar ketemu rame baru ditambahin lagi gitu. Berarti Akang menargetkan perharinya itu bawa pulang sebesar Rp100.000. Iya. Tapi cukup gak sih, Kang, buat keluarga di rumah, Kang? Dibilang cukup sih masih cukup lah. Cuman kalau dibilang kurang juga bisa dibilang kurang. Karena pas-pasan lah gitu. Yang penting disyukurin ya, Kang? Iya.
Kang Akang ini sering banget nih keluar malam nih. Ya. Punya pengalaman-pengalaman serem nggak Kang? Pada saat Akang lagi keliling malam nih Kang? Oh ada. Yang pertama tuh belum malam banget. Waktu saya lagi keliling ya, sekitar jam 10 lewat lah, jam 10 lewat. Karena jam 10 masih di Sumenep tuh. Pindah karena sepi kan di sono. Saya pindah muter ke sini. Saya gak mau jalan rame kan, nggak ada orang. Pasti jalan-jalan sepi, macam ganggang gitu kan. Nah saya masuk ke jalan Cianjur. Tiba-tiba di situ sebelahnya rumah penghuni, ada penghuninya satpam gitu. Yang sebelahnya rumah kosong sama tanah kosong. Tiba-tiba dari yang rumah kosong itu ada yang manggil. Saya mau jalan, dia manggil lagi. Saya mau jalan, dia manggil lagi. Karena kesel ya, orang apa ini mas, saya bilang paling mau beli. Saya berhenti, saya masuk. Tiba-tiba bang katanya dari dekat pintu. Di sini bang katanya. Saya samperin, masih nggak ada juga. Malah wangi bunga gitu. Pas saya nengok ke belakang kan parkiran langsung ke belakang tuh, bablas. Ada pohon mangga di pojokan parkiran tuh. Tiba-tiba di situ. Sosoknya apa Kang? Pokoknya seperti perempuan, rambut panjang sama jubah putih besar ya. Tapi dia naik ke ngelebihin pohon. Terbang atau naiknya gimana nih? Iya, jadi melayang begitu kayak asap gitu. Tapi sebelum dia melayang, yang sempat jelasnya karena nggak jauh lah, mungkin ada 10 meter lah. Karena terang kan, kesorot dari lampu yang seberangnya tuh. Kelihatan mukanya sebelah, emang dari mata gitu ya. Udah nggak karuan dah bentuk mukanya dah. Serem gitu. Itu kejadian berarti masih di daerah Jakarta Kang ya? Iya. Sekitaran sini Kang? Sekitaran sini nggak jauh nih, di Jalan Cianjur yang menuju gereja apa tuh namanya, Basilia kalau nggak salah. Nah, tadi kan Akang sempat dipanggil di awal nih. Iya. Dipanggilnya seperti apa? Bang katanya. Abang, saya berhenti. Saya tengok kanan kiri nggak ada orang. Udah dengeran saya kali ya. Saya mau jalan lagi, turunin sepeda standar mau naik lagi. Manggil lagi. Ya udah saya duduk aja, bohong paling ngerjain saya bilang ya. Atau satpam ngerjain palingan saya bilang. Manggil lagi 3 kali. Bang, abang katanya. Ya udah saya turun penasaran, saya samperin. Pas disamperin nggak ada orang. Celingak-celinguk karena gelap, di depan rumahnya tuh gelap persis. Tiba-tiba deket pintu tiang gede ya. Bang, di sini katanya. Berarti dia sempat manggil lagi, Bang? Iya, diikutin ke situ, nggak ada orang juga. Pas saya nengok ke parkiran, ya itu. Dia sebenarnya pas sebelum saya nengok, dia ngebelakang, ada ke sono. Cuman pas saya nengok, dia ngeliat gitu. Sama badan ngeliriknya juga, nggak mukanya doang. Gokil sih. Iya. Itu pas saat Akang melihat kayak gitu, Akang lari atau gimana nih? Ya gugup, gak karuan. Jadi percaya gak percaya, sebelumnya emang gak percaya ya. Masa di Jakarta ada begitu kan tempat rame gitu ya. Tapi semenjak kejadian itu saya percaya. Bukan sekali 2 kali. Oke, berarti masih ada nih kejadian-kejadian lain yang Akang ngalamin? Nah, kalau yang satu lagi pas mau pulang tuh subuh. Dari Senayan saya ngambil arah ke Kuningan. Kan pulang ke Halimun tuh. Saya masuk Imperium. Nah, di Imperium dulu masih kebun pete ya, semenjak dibongkar penghuninya kan, mau dibangun gedung, masih banyak kebun pete di situ. Itu mau subuh dah, sekitar setengah jam 4 lah, kurang lebih. Ada bapak-bapak tuh ngeberhentiin. Saya kira kan di situ ada proyek ya, Multivision. Saya kira orang proyek. Sepi, taksi pun nggak ada yang lewat. Dulu belum ada ojol dulu. Taksi gak ada yang lewat gitu ya. Orang-orang juga belum ada lah yang keliaran. Alhamdulillah saya ketemu orang gitu ya, beli. Orang biasa, kayak orang proyek gitu. Pakai celana pendek, kaos merah, pakai topi. Beli, minta kopi hitam, tapi jangan diaduk. Nah, uangnya dia kurang, cuman ngasih 1.000. Waktu itu harga kopi 1.500. Dek, uangnya di atas termos ya? Iya, kata saya. Pas saya ambil, itu uang. Kok si Aki ngasihnya 1.000 doang? Pas ngelirik udah nggak ada siapa-siapa. Orangnya hilang? Iya, karena itu kan posisinya bundaran begini ya. Kalaupun dia jalan ke sono kelihatan, ya ke sini kelihatan. Masa iya nyebur ke kali, kan sebelahnya kali tuh. Tapi pada saat Akang melayani nih, Akang curiga nggak sih kalau orang ini sebenarnya tuh bukan manusia nih? Justru lagi ngelayanin malah saya seneng ada orang gitu loh. Ada temen.
Tapi dipikir setelah dia hilang, baru dipikir, tapi bener juga masa iya ada orang jam segini sendirian gitu duduk di situ. Sadarnya pas dia hilang. Dia pas saya beli sempat ngomong, kalau lewat ke sini hati-hati. Jangan sampai yang saya alamin, kamu ngalamin, kata. Begitu doang. Berarti dia sempat ngasih pesan sama Akang? Iya. Tapi Akang tahu nggak pesannya itu maksudnya seperti apa nih? Nah itu, sampai sekarang saya masih tanda tanya, tapi di situ ada yang punya sapi kan dilepas tuh. Karena nggak kayak di daerah ya, nyari makannya di situ tuh sapi. Tukang sapi tuh duduk di samping saya, nah saya ngobrol. Ini uangnya masih saya pisahin, saya simpen. Bapak bukan yang waktu pagi-pagi ada beli kopi di sini, saya bilang. Ngapain saya pagi-pagi ke sini? Apalagi malam itu mau bukan pagi katanya. Saya mau ke sini jam 9. Nah, lalu dia cerita. Memang dulu di situ ada yang dirampok juga katanya. Sampai dimutilasi, Bang. Bilangnya jejak polisi. Wah, ini sih gila nih kejadian. Jadi di lokasi tempat Akang dagang nih. Iya. Pernah ada kejadian orang dirampok dan dimutilasi. Iya. Itu padahal saya setiap hari lewat situ dulu. Setiap pulang dari Senayan tuh. Ini jangan-jangan nih Kang ya, Ya. sosok yang beli ini korbannya. Saya bilangin ciri-cirinya begini Pak, kesehariannya pakai celana pendek, kaos merah, sama topi putih dikebelakangin. Iya, agak bongkok. Iya, kata saya. Iya, itu teman saya katanya. Oh, jadi yang dimutilasi ini temennya si bapak, tuang sapi nih? Iya, soalnya sama polisi juga ketangkap sama yang jual beli sapinya, bandarnya. Tapi pelakunya ketangkep polisi Bang? Iya, udah dapat. Tapi udah sebulan, udah ketahuan ada bangkai manusia kan bau kan. Sama warga yang di situ. Wah, itu kejadiannya luar biasa banget ya Kang, ya, sampai ada korban yang dimutilasi di lokasi itu Kang ya? Iya. Oke, Kang Tono, masih ada nggak sih cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman bisnis yang Kang Tono alamin langsung nih? Jadi semenjak saya dagang nih, kan abis malam mingguan tuh, kan siangnya sepi. Saya dagang pernah sampai malam, itu mah belum lama. Tiba-tiba saya lewat ke temen ya, temen kan jaga rumah kosong, yang punya di luar negeri. Itu rumah dari mulai dibangun, sampai sekarang, belum pernah diisi penghuni yang punya gitu. Yang di situ orang nungguin doang, 1 orang. Sempet, Bang saya bilang udah jam 1, saya males pulang mau ikut tidur di sini. Ya udah katanya masuk ke dalam. Gitu. Kata Mang Ian jangan tidur di tengah rumah, kalau mau tidur di kamar aja. Enggak Mang tar kesiangan mending di sini, saya bilang. Udah cepet pulang. Di situ kejadian bener juga tuh, ada tuh. Tapi itu mah kayak pocong. Ya diawalinya dengan suara air, gak bisa tidur lah. Orang kan kolam renang, tengah rumah kolam renang di belakang. Pokoknya suara air, orang nyebur, ketawa-ketawa gitu ya. Tapi kalau dia nangis, hati saya ikut perih. Kalau dia ketawa, udah merinding bener. Sampai masih kepikiran, sekarang masih kerasa. Itu sosok pocong? Iya. Akang ngeliatnya di mana? Pas saya mau tidur ya, karena saya ingat, wah sepeda dagangan ditaruh di luar, saya bilang. Saya pindahin dulu ke dalam. Saya pindahin ke dalam. Tiba-tiba ada suara air. Ada suara apa? Banyak orang kayaknya, saya bilang. Dilihat ke kolam renang gak ada orang. Pas saya lagi tidur lagi, tiba-tiba lampu hidup mati tuh. Yang di ruangan sebelah, yang nyala di ruangan saya doang. Kata Mang Ian juga udah almarhum sih. Kata Mang Ian katanya, benerin dari sikringnya, ada sikring di dekat pintu. Pas saya mau benerin sikringnya nggak ketemu, aneh, nggak ada. Kan kotak begini ya, tinggal ngejetrekin doang, nggak ada. Pas begitu lampu nyala, itu ada pocong deket mesin cuci. Saya kabur udah, nggak jadi tidur di situ. Saya pulang malam-malam maksain pulang. Pocongnya di dekat mesin cuci? Iya. Itu kelihatan jelas nggak wujudnya Kang? Jelas, bener jelas. Itu kan rumah baru, katanya lagi dibangun sih dulu, akan korban juga. Ada yang orang jatuh dari lantai 2. Pernah juga saya waktu di Tasik tuh, saya dagang mangkal. Posisi di depan rumah tuh, yang punya orang Pakistan. Di belakang tempat mangkal saya tuh penampungan elektronik lah, kayak gudang gitu, gudang elektronik. Jadi sebelum ke toko dia, ditampung di situ dulu. Tuh, jadi nggak ada yang ngusik, kita mangkal di situ juga.
Nah, karena lama-kelamaan dagang di situ, saya sambil disuruh kerja di situ. Akhirnya berhenti dagang, saya jaga di situ. Yang jaga udah keluar, katanya gak betah. Semenjak saya dagang di situ, paling lama orang kerja di situ seminggu. 10 hari paling jago itu. Saya bilang, aneh kenapa ini yang punya baik. Udah gitu enaknya nggak banyak kerjaan, nggak capek gitu. Kenapa nggak pada mau? Gaji gede lumayan. Nah akhirnya saya masuk. Ternyata bener, pantesan orang nggak betah. Di situ lebih gimana ya? Lebih parah, berkeliaran. Apalagi kan itu luas, ke belakangnya bekas gedung bioskop ya. Saya tidur bagian di belakang. Kalau depan kan aman ya. Takutnya ada pencuri dari belakang masuknya, kata yang punya rumah. Saya tidur di belakang, posisi kamar saya, WC, dari depan pintu tuh nggak jauh ada sumur tua. Sumur tua, tapi udah ditutup rapi gitu. Di situ mah angkernya parah-parah dah. Gak kenal waktu. Awal-awal mah biasa ya, ada yang mainin pintu, terus ada juga orang nangis gitu. Setelah 2 bulan kemudian lebih parahnya, nampakin diri. Lagi tidur ada anak kecil lari-lari, 3 orang. Pakai celana dalam doang. Lari-lari pada ketawa-ketawa tuh, 3 orang tuh. Saya kejar, hilang. Larinya tetap ke tempat bekas bioskop. Kok ke situ larinya? Kalau udah ke tempat gelap saya gak berani ngejar. Udah yakin itu bukan orang. Saya balik lagi ke kamar. Nah, masih ingat malam Selasa tuh, malam Selasa. Ada cewek nangis, duduk di kursi, kelihatan dari kaca kamar kan kelihatan, saya buka. Cewek nangis, kapan masuknya, saya bilang. Semua gerbang udah pakai kunci besi kan, pakai slot besi gitu gede. Kok bisa masuk, saya bilang. Saya bawa pentungan dong. Takutnya ada temannya maling apa gimana kan, saya ketempuhan. Dia nangis jalan lewat tangga ke lantai 2. Saya ikutin sampai lantai 2 masih terang. Lantai 3, lantai 4. Di lantai 4 hilang. Pas saya turun lagi, itu si cewek masih ada lagi di kursi. Mukanya hancur, bajunya penuh darah, baju seragam SMA lah. Besoknya lagi, malam Selasa. Saya masih inget tuh, jam 1 malam masih inget. Wah kemarin setan benar-benar nampakin diri, tapi saya pengen ke WC kan, ke WC. Saya ke WC, tiba-tiba dikunci dari luar. Saya teriak-teriak juga percuma kan, orang nggak dengar. Sampai subuh tuh saya baru kebuka, bisa keluar sendiri. Cuman yang sering saya lihat, mukanya memang nggak apa-apa ya. Cuman kayak setengah putus gitu. Kalau ngelirik ke belakang, palanya doang ke belakang gitu. Maksudnya setengah putus, setengah badan atau gimana? Jadi gimana ya? Kalau lagi jalannya juga beda, jadi kayak kepisah. Kaki-kaki yang badan ngikutin. Kayak kepisah gitu. Nah, sempet kan di belakang ada tukang nasi tuh, setiap makan ke situ. Saya cerita, emang di sini kenapa sih, saya bilang. Banyak banget hantunya, apa rumah lama gak diisi. Pertama mah nggak cerita sih mah. Sudah saya 6 bulan baru cerita. Di situ Jang, banyak pembunuhan dari dulu. Lebih dari 11 orang perawan yang meninggal di situ. Saya penasaran nih, kalau yang anak kecil itu apaan, saya bilang. 3 orang. Jadi begini katanya. Dulu tetangga dia ada yang iri ya ngelihat harta. Nah akhirnya ke guru minta beli, ya begitulah. Nah dibuangnya ke situ karena dia nggak sanggup, udah nggak sanggup. Dibuangnya ke situ juga. Oke Kang, ini saya mau bertanya nih sama Ya. Akang kan jualan kopi nih Iya. di lokasi pabrik ini nih Kang. Iya. Berarti memang Akang setiap harinya mangkal di sana ya Kang? Iya. Oke. Setiap harinya di situ, jadi udah tahu gitu ya, udah pada kenal orang-orang situ, daerah situ. Tapi selama dagang mah nggak ada. Tapi satu kali ya, katanya si satpam itu udah pulang dari kapan tahu. Kok waktu malam Jumat mesen kopi gitu loh. Mesen kopi sama rokok biasa. Saya polosin kan lewat pagar. Waktu itu sepi banget. Jam 9 malam di sana udah sepi. Akang tahu dia sudah pulang, Akang nanya atau dia yang cerita nih sama Akang? Enggak, jadi begini. Ada satpam baru. Pagi-pagi, setelah malamnya dia beli kopi tuh yang satpam lama. Pak, baru di sini katanya. Berdua dong ada temennya, saya bilang. Apaan? Saya sendirian. Terus yang kemarin kemana, saya bilang. Wah, dia kabur katanya. Oh. Nyerah di agensi juga, nggak mau ikut lagi. Sorry nih Kang, saya potong. Berarti sosok satpam yang beli kopi Iya, persis satpam gitu. bukan satpam aslinya nih? Iya,
Karena kan orang yang aslinya mah udah tahu kemana gitu. Tapi dengar kabar sih kata Ibu Bu Sesna namanya ya, satpam yang keluar dari situ lewat. Maksudnya lewat gimana? Meninggal? Iya. Kenapa tuh bisa kayak gitu kan? Saya juga gak paham sih kalau ditanya ke yang punya rumah ya. Katanya sih itu mah kurang ibadah katanya. Tapi hampir semua satpam yang resign meninggal. Iya, setiap yang keluar, yang jaga keluar dari situ. Saya juga ngarepinnya, mudah-mudahan mah selamat lah. Saya keluar dari situ juga, karena saya udah nggak kuat bener-bener. Pokoknya yang udah parah-parahnya saya nyerah, saya mau pindah aja lah. Biarin, saya bilang. Pulang ke kampung nanti ada lagi dagang apa gitu ya. Karena yang terakhir saya tinggal di situ ya, dagang di situ, parah lagi tidur lemari muniban sendiri kayak begini. Ini saya masih tanda tanya ya dalam benak saya nih Kang. Mungkin nggak sih Kang ya, security yang meninggal pada saat resign, setelah resign, itu ada sangkut pautnya dengan tumbal. Bisa jadi ya Kang ya? Karena ini nggak wajar nih. Tadi yang akan bilang hampir setiap satpam yang resign selalu lewat. Iya. Wah ini sih luar biasa nih kejadian ini. Selama di situ ya, sering tiap sore katanya kata yang punya rumah nih, kamu sekalian jaga di sini, sekalian dagang. Kalau siang nanti setiap adzan maghrib kamu bakar menyan yang ada di meja dekat kamar yang dikunci. Itu kamar dari pintunya dari atas sampai bawah penuh kunci semua. Ini sih udah tanda kutip nih Kang. Udah maksud saya udah nggak normal lah. Pernah saya nggak bakar kemenyan ya, nggak bakar kemenyan. Males amat saya bilang bakar ginian. Biarin aja, gak bakal tahu ini kan. Bos gak bakal tahu ini saya bilang. Lalu ke depan lagi saya dagang. Tiba-tiba lagi ngelayanin berlumuran darah dari hidung. Untungnya ya ada ustadz lah di situ gitu yang ngajiin. Tapi menurut ustadz sih katanya begini, di sini yang meninggal tuh cewek semua dimatiin sama laki-laki jahat. Sebenarnya ini bakar kemenyan sambil kamu ngaji, sambil kamu sholat katanya. Mereka segen gitu. Musuh mereka tuh laki-laki. Makanya ada kebiasaan nih Kang yang disuruh oleh pihak rumah untuk membakar kemenyan. Iya. Karena untuk memprotek atau melindungi diri ya? Iya, melindungi diri katanya. Kepercayaan dia. Kang Tono, masih ada nggak nih cerita serem yang Kang Tono pernah alami nih? Oh iya, waktu itu saya mangkal di stasiun Sudirman kan. Saya pulang ke Halimun. Saya bilang, ntar pulang mah jam 1 ya. Biar lumayan, saya bilang es masih penuh, air masih penuh. Tiba-tiba tuh karena sepi, masih ada dagangan, saya maksain pulang. Masih pada penuh dagangan karena sepi ya, pulang saya. Pulang aja dah, besok aja dah nyari lagi, saya bilang. Tiba-tiba pas saya nggak jauh tuh, Kolong Kuningan, flyover. Kan di situ suka banyak orang yang neduh ya apa gimana, orang tukang gerobak tuh yang suka ngambilin gelas-gelas bekas gitu. Kadang ngumpul di situ. Terang, motor juga 1-2 yang lewat karena udah malam kan. Menjelang pagi lah. Ada yang manggil. Tapi waktu itu namanya jam 1:30 ya, jam 1:30 malam, keadaan sepi. Motor, mobil yang lewat gak ada, jarang gitu. Tiba-tiba ada yang manggil. Saya tengok jauh banget gitu loh, duduknya sambil ngelambai-lambai tangan. Saya samperin, saya sepeda taruh pinggir jalan, saya nyebrang, saya samperin ya. Pas saya mau tanya, Pak, kopi Pak? Saya bilang gitu. Dia diem. Saya deketin lagi, saya ikut duduk. Kopi Pak? Pas dia nengok, itu mukanya hancur banget. Setengah pingsan, saya gak sadar tuh. Saya nggak inget mau kereta lewat, mau apa, saya lari. Itu posisinya nyebrang kereta, nyebrang rel. Saya lari sampai pada nyuksruk-nyuksruk ya. Pagi-pagi baru berasa tuh. Kena batu-batu kecil, dengkul. Saya lari nyamperin lagi sepeda. Saya buru-buru pulang. Nah, besoknya saya lewat situ siang-siang. Keingetan pas saya lagi neduh. Ini orang tiap hari kayak saya ada nih di sini. Kebetulan dia lagi duduk juga ya, nggak sibuk, saya samperin. Pak, beberapa hari yang lalu saya lewat sini, tapi malam Pak, bukan jam segini, jam 1, saya bilang jam 1 malam, 1:30 lah. Emang kenapa, ada yang ngutang apa ada yang ngebegal? Bukan Pak, saya bilang. Ada yang manggil dari situ Pak, dari ujung. Bapak-bapak duduk.
Gak ada gerobak, gak ada karung, saya bilang di situ ya. Cuman dia duduk kehalangan puing-puing proyek yang bekas jebol kali tuh, yang bekas banjir. Oh, itu mah bukan orang katanya. Setan kali kata dia gitu. Makanya emang itu setan, saya bilang. Itu kira-kira ngapain Pak gitu, ngerjain saya gitu ya. Kalau orang jahil-jahil banget gitu. Sampai saya nyungsep-nyungsep gitu, nggak sadar ada kereta apa nggak peduli, saya lari. Nah, lalu dia cerita. Dulu emang di sini katanya ada tukang mungutin aqua ya, tukang rongsokan lah. Gak punya keluarga di kampung, mau di sini katanya dia nggak punya. Dia hidup sendiri gitu. Mau dia lagi sehat juga tetap pulangnya ke situ, tidur di situ kata dia, nggak ngontrak nggak apa. Nah, tiba-tiba akhir-akhir itu dia sakit, sakitnya makin parah katanya. Banyak orang yang ngebantu sesama kita, kata temennya, sama kita banyak yang ngebantu. Cuman dia udah bilang nyerah mulu. Terakhir meninggal katanya dia ketabrak kereta di situ. Yang dihantam sama kepala kereta tuh kepalanya dulu. Sampai putus jadi 3 badannya. Astaga. Orang tangannya juga ketemu dari sini, portal rel Harimun. Mental jauh sikutnya. tangannya, Iya, ke bawah katanya. seorang kakek ya, Iya. seorang kakek. Dia mungkin di atas 60 lah umurnya. Mungkin dia capek kali ya. Iya, mungkin. Tinggal sendiri dengan kondisi yang sakit. Iya, mungkin udah saking sakitnya gitu. Oh, berarti memang si kakek ini sehari-harinya tinggal di pinggiran kereta itu? Iya, katanya. Banyak juga yang berpikiran mungkin itu sengaja bunuh diri, katanya. Soalnya dia mau kemana-mana juga udah susah. Nah, itu bisa ketabrak kereta gimana ceritanya, kata dia gitu. Jadi pada saat kejadian Akang dipanggil nih sama si kakek ini nih, kan awalnya dia nggak nengok tuh. Iya, kan posisi gelap tuh. Yang kelihatan tangan doang kan, gini-gini. Saya liatin dari jauh. Oh iya, ada yang beli. Ya udah standar. Saya lari, nyebrang, nyamperin. Ditanya, kopi Pak? Saya bilang. Saya belum naik tuh ke tumpukan batu. Kopi Pak? Saya bilang. Dia mulu. Saya samperin dong. Kan orang tua ya kan, duduk gitu. Saya duduk di sampingnya. Agak ngebelakang lah, dia ngadep ke tembok, saya ngadep ke sini. Kan jalannya muter gitu ya. Ada kawat-kawat buat proyek, jalan muter. Jadi saya posisi di belakangnya, saya duduk agak sampingan dia. Kopi apa Pak? Saya bilang. Dia kan ngomong, pas nengok, mukanya hancur banget, serem. Jadi kayak orang busuk begitu, matanya juga udah gak ada kelopak mata gitu loh. Gimana ceritanya tuh? Gila sih itu kalau misalnya saya ngalamin nih Kang. Iya. Saya udah pasti bakal pakai jurus kaki 1000 Kang. Sama, orang saya juga buntang-banting lari, sampai nggak peduli mau ada kereta mau enggak, saya nyebrang lari gitu ya. Karena udah malam nggak ada orang, teriak-teriak kemana. Saya sampai rumah tuh kepikiran, tapi yang saya sadar tuh pas saya dipanggil sampai saya nyamperin ya, lagi nyebrang, bau amis darah. Jadi sempat tercium aroma darah. Iya, pas dipanggil tuh udah bau amis darah gitu loh. Gimana sih kalau kita luka, nyium darah gitu. Kadang orang lahiran kan, suka nyengat banget tuh bau amis darahnya itu. Bener, makin pas saya nyebrang tuh makin tajam. Tapi perasaan saya mungkin, saya bilang gitu. Kang Tono, terima kasih banyak nih Kang. Saya lagi nih Kang Tono sudah mau berbagi pengalaman-pengalaman yang menyeramkannya nih sama tim telusur nih Kang. Iya, sama-sama. Sebelum balik nih Kang, anak istri kan di kampung nih. Iya. Ada pesan-pesan nggak sih buat mereka Kang? Ya, buat anak istri di rumah gitu. Mudah-mudahan sabar lah. Saya di sini lagi begini ya. Akhir-akhir ini semenjak harga-harga makin naik kan makin susah tuh. Pendapatan sedikit, pengeluaran lebih banyak gitu. Sekarang lagi punya anak kecil juga kan di kampung, kebutuhan lebih banyak gitu. Minta doanya gitu sama yang di kampung ya. Semoga sehat, rezekinya lancar gitu. Yang di kampung juga semoga sehat juga gitu. Pesannya teruntuk istri ya Kang ya, dan anak di rumah Akang. Akang pesennya supaya jaga kesehatan mungkin Kang ya. Iya. Saling mendoakan juga, doain Akang yang lagi kerja di Jakarta nih supaya sehat juga ya Kang ya. Supaya rezekinya lancar, biar nanti pulang ke kampung Akang bisa bawa uang yang banyak ya Kang ya.
Amin, amin ya rabbal alamin, Kang. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Kang, terima kasih banyak sekali lagi. Sehat selalu. Tetap jaga kesehatan. Titip salam juga nanti kalau pulang ke kampung sama anak dan istri, Kang ya. Terima kasih banyak sekali lagi, Kang. Sampaikan.